Halo teman-teman, nama saya Audrey. Saya bersekolah di SD Madiwalia, Sinanglaya, Cipanah, Cianjur, Jawa Barat. Saya kelas 3. Hari ini saya ingin menceritakan cerita fabel yang berjudul Hutanku Sayang dan Kumalang. Selamat mendengarkan ya. Di sebuah hutan yang jauh dari perkotaan, para binatang merasa sangat gelisah karena banyaknya para penebang pohon liar yang datang ke hutan itu. Padahal kehidupan mereka selama ini sangat aman dan damai. Tetapi sekarang kehidupan mereka sangat terganggu dengan bunyi kendaraan pengangkut kayu dan gergaji pemotong kayu. Kita tidak bisa membiarkan pohon-pohon itu terus ditebang. Lama-kelamaan kita semua akan mati karena tidak ada makanan dan rumah kita lagi. Keluh Pam-Pam si gajah. Benar sekali, Pam. Tetapi bagaimana kita akan lawan mereka? Beberapa hari yang lalu, Harry Harimau sempat menakut-nakuti para penebang pohon liar itu. Tetapi ia malah terluka parah akibat tembakan senapan dari para penebang pohon liar itu. Kata Monkey, monyet kecil berekor panjang. Ketika mereka sedang asyik berdiskusi, tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong dari dalam hutan. Tolong! Tolong! Kawan-kawan, selamatkan diri kalian, ada kebakaran hutan! Kata Derry, si rusa yang berlari ketakutan ke arah Pam-Pam dan Monkey yang menatapnya kebingungan. Monkey, ayo cepat ikuti aku, kata Pam-Pam yang segera mengikuti Derry. Tunggu Pam, jangan tinggalkan aku, kata Monkey. Monkey yang bertubuh kecil dan ketakutan segera naik ke punggung Pam-Pam. Mereka pun segera berlari secepatnya meninggalkan rumah dan lingkungan tempat mereka hidup selama ini. Saat ini mereka tak tahu harus menuju kemana. Terlebih-lebih mereka pergi tanpa keluarga mereka. Api dengan cepat melahap semua pepohonan di dalam hutan. Banyak binatang penghuni hutan yang panik berlari pontang-panting tak tentu arahnya. Akhirnya Pam-Pam, Monkey, dan Derry tiba di area yang aman karena belum ada pohon yang terbakar. Tampak dari kejauhan, hutan tempat tinggal mereka masih terbakar. Api kemerahan dan asap hitam yang membumbung tinggi ke angkasa membuat langit menjadi gelap. Saya haus, kata Monkey lemah. Saya juga, kata Derry. Kita harus mencari air di mana? Saya tidak mengenal daerah ini. Kita sudah terlalu jauh berlari dari hutan kita, kata Pam-Pam yang juga sangat kehausan. Para binatang ini merasa lelah, takut, dan kebingungan karena selama ini mereka tidak pernah bermain keluar dari hutan. Bruk,
Tiba-tiba Monkey terjatuh dari punggung Pam-Pam. Ia jatuh pingsan karena kelelahan dan terlalu banyak menghirup asap kebakaran yang pekat. Monkey, bangunlah, kata Pam-Pam. Oh, bagaimana ini? Gumam mereka kebingungan. Hai, kalian di sini rupanya, teriak Mary, si burung jalak. Mary, Monkey pingsan. Dapatkah engkau menolong kami? Di manakah kami bisa mendapatkan air untuk diminum? Tanya Pam-Pam kepada Mary. Di dekat sini ada kampung penduduk. Saya tadi minum di sana, jawab Mary. Pam, sebaiknya kau jangan pergi ke kampung itu. Itu berbahaya buatmu, karena manusia bisa menangkap dan melukaimu. Lanjut Mary. Kalau begitu, biar saya saja yang pergi untuk mengambil air. Tidak, Derry. Kata Derry. Tidak, Derry. Badanku kan besar. Nanti aku bisa membawa air dan makanan untuk kalian, jawab Pam-Pam. Baiklah, Pam. Aku dan Monkey akan menunggumu di sini. Hati-hati ya, Pam, kata Derry. Pak, saya akan menemanimu, Pam, karena saya tahu kamu belum mengenal daerah ini, sehingga kamu bisa tersesat, kata Mary. Pam-Pam dan Mary segera berangkat untuk mengambil air di kampung terdekat. Tidak berapa lama kemudian, Pam-Pam sudah sampai di sebuah sumur di belakang rumah penduduk. Pam-Pam segera meminum air sepuas-puasnya karena ia kehausan. Sambil ia meminum air sumur, ia teringat kepada sahabatnya, Monkey dan Derry yang menunggu kedatangannya. Saya harus segera membawa air untuk mereka, desah Pam-Pam. Pam, bisakah kamu mengambil beberapa buah kelapa itu untuk Monkey dan Derry? Tanya Mary, membuyarkan lamunan Pam-Pam. Tentu saja, Mer. Mari kita pulang ke tempat tadi, sahut Pam-Pam sambil menenteng 2 buah kelapa di belalainya. Untunglah ada Mary, sehingga Pam-Pam bisa kembali bertemu dengan Monkey dan Derry. Monkey yang sudah siuman segera meminum air kelapa pemberian Pam-Pam, tetapi badannya masih terlihat lemah. Namun rupanya Pam-Pam masih merasa kehausan karena badannya yang besar membutuhkan banyak air. Pam-Pam berencana untuk kembali ke kampung itu pada malam hari. Ketika hari sudah mulai gelap, Pam-Pam sudah sampai di sumur belakang suatu rumah. Pam-Pam segera meminum air sepuas-puasnya dari bak air di sana. Dan ia juga memakan setandan pisang dari pohon di kebun, dan memakan buah-buahan lainnya yang tumbuh di kebun itu. Pam-Pam senang bisa mendapatkan buah-buahan yang ia cari sendiri. Pam-Pam jadi teringat kepada orang tuanya yang sering membawakan buah-buahan untuknya bila dia pulang ke rumah. Oh, ayah, ibu, di manakah kalian sekarang? Desah Pam-Pam sedih. Pam-Pam segera berjalan kembali ke tempat di mana Monkey, Derry,
dan Mary berada. Pam-Pam membawa seember air dan setandan pisang untuk mereka. Pam, sepertinya Monkey sedang sakit. Nafasnya sesak. Lihatlah, ia terbaring lemah, kata Derry. Monkey, saya membawa air dan pisang. Minum dan makanlah sobat, kata Pam-Pam. Monkey menatap mereka sambil tersenyum. Lalu berkata, teman-teman yang baik, saya rasanya tidak sanggup lagi bertahan hidup. Saya akan segera pergi. Maafkan saya ya. Jagalah diri kalian baik-baik. Monkey lalu menutup matanya. Tangannya terkulai dan tidak bergerak-gerak lagi. Monkey sudah mati. Monkey, jangan tinggalkan kami, jerit Pam-Pam. Derry dan Mary menangis pilu karena kepergian Monkey. Sungguh menyedihkan kehidupan mereka sekarang. Hutan tempat tinggal mereka terbakar, terpisah dari orang tua dan sanak saudara. Susah mencari makanan dan minuman. Dan kini mereka kehilangan sahabat. Kini mereka tak tahu kemana lagi harus pergi. Mereka berharap kebakaran tak sampai ke tempat mereka sekarang. Sungguh betapa malangnya nasib mereka sekarang. Teman-teman, menyedihkan sekali ya kisah persahabatan Pam-Pam dan teman-temannya. Oleh karena itu, marilah kita menjaga kelestarian alam dengan tidak merusak alam sekitar. Apalagi dengan menebang dan membakar hutan. Hutan adalah paru-paru dunia yang menyediakan udara yang sehat bagi semua makhluk hidup di dunia. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita untuk menjaga kelestarian alam sekitar kita. Sampai bertemu di lain waktu. Sampai jumpa.